memang saya bukan lulusan PGSD, saya memang lulusan sains kimia. Kalau soal metode mengajar memang saya kurang paham sebenarnya. Jadi saya memang butuh kolaborasi memang dari guru-guru di sekolah, dan juga saya melihat guru-guru senior sini memang hebat-hebat sekali dalam cara mengajarnya seperti apa. Jadi saya hanya menganalisis, melihat bagaimana guru-guru mengajar anak-anak di kelas maupun yang di kelas ini juga. Jadi saya di sekolah melakukan praktik. Yang pertama adalah saya memang fokus di IPAS karena saya lebih ke sains. Saya lebih fokus ke IPAS karena saya ambil materi waktu itu tentang tumbuhan. Jadi tumbuhan, saya meminta kepada anak-anak untuk keluar dari kelas, melihat tumbuhan. Materi IPAS tentang mengenal tumbuhan, baik itu daun, batang, tumbuh-tumbuhan, baik itu daun, akar, batangnya, begitu. Baru saya kasih praktik mereka untuk melihat tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Jadi saya meminta kepada anak-anak mengambil satu tumbuhan, mau besar, kecil, atau tumbuhan apapun itu, cabut, baru bawa di ruang kelas, baru saya minta jelaskan mana yang daun, mana yang batang, mana yang akar. Tapi setelah saya lihat, ternyata saya merasa pembelajaran mendalam yang saya terapkan itu belum terlalu sempurna, belum maksimal dah. Baru saya coba lagi gunakan materi tentang baik zat padat, cair, dan gas. Saya coba dengan yang waktu lakukan praktek di kelas menggunakan barang-barang yang sederhana yang ada di lingkungan untuk praktek di kelas. Tetapi saya pikir begini Bu, saya orangnya sains, tapi saya maunya di dalam kelas alat-alatnya itu seperti alat-alat laboratorium, seperti gelas beaker, labu Ermeyer. Saya maunya prakteknya itu terlihat wow dah di kelas, tetapi bahan-bahan yang digunakan black, lilin, leper, bahan-bahan sederhana yang digunakan. Saya lihat lagi metode saya itu kurang, menurut saya kurang. Kemudian saya ambil yang gampangnya, saya ambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya gunakan pendidikan Pancasila. Saya membuat RPP, perencanaan pembelajaran pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Di saat itu saya buat video. Saya terapkan di kelas. Saya meminta kepada anak-anak bagaimana guru-guru senior saya mengajar dengan sangat baik. Saya melihat bagaimana mereka membuat praktik-praktik yang baik di kelas. Saya melakukannya di sekolah, baik itu praktik IPAS, mata pelajaran apapun itu, pendidikan Pancasila, saya melakukannya di sekolah. Kemudian saya impaskan ke waktu itu di KKG Kecamatan Pratahan. Jadi saya bersama Ibu Desi waktu itu mengimpaskan pembelajaran mendalam dengan menggunakan rumus 8G34 waktu itu. Kemudian awalnya saya mengikut pelatihan ini dari awal sampai sekarang. Saya merasa pengetahuan saya makin lama makin bertambah dengan adanya pembelajaran mendalam ini. Jadi untuk pendidikan Pancasila sebagai nilai